Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah hal-hal yang tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Tolong kalau nulis nama Rasulullah jangan ditulis S.A.W. Ini termasuk orang-orang yang pelit. Nah, bahkan disebutkan orang yang pertama kali meringkas sallallahu alaihi wasallam itu lumpuh tangannya. Karena apa? Karena Allah menyuruh kita bersolawat dan tidak menyuruh kita bersaum. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruh kita bersolawat. Kenapa kita siap nulis panjang ya? Lalu ketika sampai nama Nabi kita singkat. Kita nggak dapat pahala solawat, bisa jadi dapat dosa kita. Tatkala menyingkat solawat untuk Rasulullah SAW. Maka katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan oleh masyarakat saat ini. Apakah disebut bid'ah? Jika tidak, lalu seperti apakah bisa disebut bid'ah tersebut? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan. Tapi mengislamkan Arab dan mengislamkan dunia. Jadi tugas beliau bukan mengarabkan Islam, tapi mengislamkan Arab. Tatkala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab. Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Islam. Kemudian Islam sampai kemana? Ke Spanyol, ke Eropa. Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab. Bukan. Jadi Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allah Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Gimana jemaah? Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita, itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam. Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan, bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam India, nggak ada Islam Eropa, nggak ada Islam Afrika, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Malaysia. Yang ada Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ada nabi baru di Indonesia, sudah berusaha. Kemarin di Indonesia ada nabi namanya Ahmad Musaddiq. Iya. Ngaku jadi Rasulullah, muncul Lia Eden. Muncul orang-orang mau bikin agama baru. Jelas orang menolak, tapi sekarang usahanya dibalik. Bagaimana mengislamkan atau menjawakan Islam.
Indonesia ini ada berapa bahasa saya mau tanya? Ada 300 lebih bahasa di Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia ini? Ada ratusan suku. Terus mau gimana? Apa setiap suku punya Islam yang berbeda-beda nanti? Ini Banyuwangi Using, Islam Using. Ada Islam Madura. Ada Islam Sunda. Ada Islam, nggak mungkin jamaah. Dan itulah usaha yang perlu diperbaiki ya. Bahwasanya agama yang diridhai Allah ini agama Islam, bukan agama Jawa, bukan Islam Jawa. Terus bagaimana dengan kita lihat tradisi-tradisi? Orang memang kalau kita lihat, ya ana harapkan ada di antara antum nanti yang memiliki niatlah untuk memberikan manfaat kepada orang. Di Indonesia banyak tradisi-tradisi Jawa. Ketika Islam masuk ke Jawa, Islam itu melalui 2 periode. Yang pertama, periode pengislaman Jawa, pokok Islam. Orang Jawa pokok Islam. Dia mau sholat, nggak sholat, yang penting Islam. Dulu ada acara namanya sekaten. Sekaten itu dari syahadaten. Jadi orang dulu masuk pokoknya syahadat dulu. Mau sholat nggak sholat nggak apa-apa. Lalu kemudian Wali Songo, ulama-ulama yang datang ke Indonesia ingin menyempurnakan Islam itu. Islam yang sudah masuk ke Indonesia. Tapi penyempurnaan Islam itu tidak pernah berhasil sampai hari ini. Karena ketika mereka sedang berusaha menyempurnakan Islam, masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan misionarisnya. Bahkan sebelum ada Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Madura, sudah ada Injil berbahasa Madura pada waktu itu. Kita tahu bahwasanya penjajah itu membawa 3. Apa yang mereka bawa? Mereka cari gold, terus glory, dan gospel. 3G. Mereka cari kejayaan, mereka cari emas, dan mereka akan tebarkan gospel itu. Dan itu yang terjadi di Indonesia. 350 tahun kita dijajah, alhamdulillah masih Islam ya. Walaupun ada yang masuk Kristen, ada, tapi tetap kita menjaga keislaman kita seperti itu. Kemudian mereka berusaha bagaimana orang Islam tetap Islam tapi Islamnya nggak benar. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana orang Islam jangan keluar dari Islam lah, tetap Islam tapi Islam yang ya sudah nggak ngurus sama Islam. Bayangkan ada seorang profesor doktor nih, guru tafsir, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah, kalau nggak salah, dia itu menghalalkan homoseksual. Dan dia ingin merubah undang-undang agama. Kalau di situ kan ditulis undang-undang calon mempelai lelaki dan perempuan dihapus, nggak harus lelaki perempuan, boleh lelaki sama lelaki kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini usaha untuk merusak Islam itu sendiri. Yang mungkin antum kenal dengan Islam liberal ya, seperti itu. Itu usaha untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat bagaimana tradisi-tradisi, kita lihat tradisi itu, kalau tradisi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan agama tradisi itu, maka yang mana yang harus diikuti? Tradisi apa agama? Agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tradisi. Namun orang yang meninggalkan tradisi akan menyulut api permusuhan. Betul. Nabi Muhammad SAW dimusuhi orang satu kampung. Bahkan mau dibunuh, mau diusir. Gara-gara apa sih? Meninggalkan tradisi. Orang-orang Arab itu tradisinya dari dulu. Mereka minta-minta sama patung ya. Antum lihat. Tradisi orang-orang ada sampai sekarang yang masih minta sama laut. Ada namanya larung laut. Ada petik laut. Saya mau tanya, itu tradisi dari siapa? Nenek moyang. Rasulullah datang dengan tradisi nenek moyang ada, tapi dirubah menjadi Islam. Bukan tradisinya diislamkan. Ngerti maksud tradisinya diislamkan? Tetap petik laut tapi bacaannya qul huwallahu ahad. Kita tetap itu pengabdian kepada siapa? Kita kepala kerbau kita berikan kepada siapa? Ketika ke laut itu. Kepada Allah? Bukan.
Kepada jin-jin penunggu laut kita lempar ke sana. Minta keselamatan kepada siapa? Kepada Allah. Bukan. Maka lihat kepada tradisi-tradisi tadi. Kalau memang tidak ada dalam Islam, tidak diajarkan oleh Nabi, kita tinggalkan. Karena kita hambanya Allah. Dan kita bukan hamba siapa-siapa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.